Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'matil iman wa ala ni'matil islam wa ala ni'matil ihsan. Alhamdulillahilladzi akramana bi syahri Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. ومن الله على المسلمين فيه غزوة البدر الذي هو يسمى بيوم الفرقان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأكوان وحبيب الرحمن وعلى آله وأصحابه وإخوانه وذريته ومن سلك على منهجه من أهل العرفان إلى يوم وضع الميزان. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, keafiatan, anugerah karunia kepada kita semua sehingga dengan mudahnya kita sudah berada di lebih dari separuh bulan Ramadan. Salawat dan salam juga marilah kita aturkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersama keluarga, para sahabat, terkhusus kepada orang-orang ikut andil dalam peperangan Badar, juga kepada para pengikut mereka dari dahulu sampai sekarang hingga hari yang akan datang. Kayak kabar buhan pian-pian sehat aja lah. Kayak kabar nih di sekolahan nih. Turunan sekolahan nah parayan kah? Alhamdulillah ada kerasaan kita wah ini sudah separuh dah bulan Ramadan. Ada beberapa kejadian yang perlu kita renungkan di bulan yang suci ini. Adakah yang tahu? Ada betul enggak? Jujur kamu, perang Badar tuh terjadi bulan Ramadan. Nah ini hal yang pertama perlu kita renungkan ketika kita berada di setengah kedua di bulan Ramadan. Ini adalah perang Badar. Ujar Sidin tadi, bujurlah. Perang Badar itu terjadi pada bulan Ramadan. Kita katakan Bismillahirrahmanirrahim. Perang Badar terjadi pada bulan Ramadan. Pada tanggal 17 Ramadan di hari apa ya? Ada ingatlah pelajar yang dahulu-dahulu tuh. Hari apa? Hari Jumat. Perang Badar terjadi pada 17 Ramadan. Bertepatan pada hari Jumat tanggal 17 Ramadan. Nah, jadi hal yang perlu kita renungkan, kesabaran yang ada pada para sahabat, perjuangan yang ada pada jiwa raga para sahabat, yaitu perang Badar yang mana terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Paham penyebab perang Badar itu terjadi? Apa yang menyebabkan terjadinya perang Badar? Kenapa baginda Rasulullah bersama para sahabat terjadi perang Badar? Nah, kejadian tersebut penyebabnya terjadinya perang Badar adalah tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa ada rombongan dagang dari mana? Dari negeri Syam. Jadi ada rombongan dagang dari negeri Syam menuju kota Mekah, yang mana rombongan dagang ini dikapalai oleh Abu Sufyan. Jadi kepala rombongan dagang ini Abu Sufyan membawa harta orang-orang Mekah. Jumlah mereka ada khilaf para ulama, ada mengatakan 30, ada yang mengatakan 40 sebagaimana dalam kitabnya Al-Habib Muhammad Al-Aidrus Ad-Durus Ramadaniyah. Jadi mereka dari negeri Syam ke Mekah Al-Mukarramah membawa rombongan dagang. Kemudian tatkala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui kejadian tersebut, lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menghadap mereka, ingin bertatap muka dengan mereka. Rasulullah tuh mulai bertemu lawan rombongan tuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir ceritanya Rasulullah kada sempat bertemu. Ini ada suatu pertanyaan yang perlu kita renungkan, yaitu kenapa Rasulullah tang hendak batamu lawan buahnya? Apa tujuan Rasulullah? Iya kada? Apa tujuan Rasulullah
tahan bertemu lawan mubuhan rombongan dagang tadi yang membawa harta orang-orang kafir, yang membawa harta orang-orang Quraisy yang berada di Mekah. Tujuan Rasulullah yaitu hendak mengambil harta mereka. Nah, pahaman Rasulullah itu kan orang jujur orang dengan pahaman sama ambil harta bukan Quraisy itu. Nah, kenapa Rasulullah itu dikenal sebagai sosok yang sangat jujur, sosok yang sangat terpercaya, bahkan tidak ada hal yang dikerjakan oleh Rasulullah kecuali di bawah aturan syariatnya. Syariatnya Allah Ta'ala. Lalu kenapa? Loh, kok bisa? Kenapa ujar bahasa kitanya? Kenapa? Apa alasannya? Ujar orang Arabiu. Nah, alasannya Rasulullah nih hendak mengambil harta orang-orang kafir. Alasan pertama, karena yang dihadapan ini adalah harta ampun orang-orang kafir harbi. Harta yang di kemudian hari akan digunakan untuk memerangi Rasulullah. Harta yang di kemudian hari akan dijadikan sebagai fasilitas untuk menyerang Rasulullah. Itu alasan pertama. Kenapa Rasulullah hendak mengambil harta buhannya? Alasan yang kedua, dikarenakan orang-orang Mekah yang mengambil yang harta mereka sedang dalam perjalanan, ini mereka sudah mengambil rumah Rasulullah, rumah para sahabat, harta Rasulullah, kebun-kebun kepunyaan sahabat diambil oleh mereka. Jadi wajar kan Rasulullah hendak mengambil harta mereka, dan itu termasuk dalam ghanimah. Dalam surah Al-Anfal disebutkan, wa'alamu annama ghanimtum, kata Allah Ta'ala, hal yang kalian ambil dari harta ghanimah itu memang boleh dan dihalalkan. Dan Allah Ta'ala mensyariatkan, mengatur tata cara membagi harta ghanimah. Oleh karena demikian itu Rasulullah hendak mengambil harta mereka. Di sisi lain, Islam di awal-awal mulanya Islam, ketika setelah hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu memerlukan kepada biaya. Ini agama perlu biaya. Kita sekolah perlu biaya. Apalagi kita perang perlu biaya. Kenapa dinamai perang Badar? Kenapa dinamai perang Badar? Nah, bagus pertanyaannya. Kenapa dinamai perang Badar? Al-Imam Baghawi mengatakan dalam kitabnya Ma'alim Tanzil, kenapa dinamai dengan perang Badar? Karena di sana ada sebuah tempat yang dinamakan tempat tersebut Badar. Ada mengatakan Badar itu adalah nama seorang yang punyai tempat tersebut. Ada pula yang mengatakan Badar itu adalah nama sumur yang berada di tempat tersebut. Jadi ada sumur, nama sumur itu namanya Badar. Ampun sumur itu namanya Badar, sehingga sumurnya pun dinamai dengan nama ampun sumur tadi, si Badar. Lalu dinamailah tempat tersebut Badar, dan peperangan Rasulullah dengan orang-orang kafir bertempat di tempat tersebut, sehingga tempat itu pun dinamakan Badar, dan perang pada tempat itu dinamakan dengan perang Badar. Ada pertanyaan kah lagi? Rombongan Abu Sufyan tadi berapa orangnya? Rombongan Abu Sufyan tadi ada 30, ada mengatakan 40. Bertamu kada bertamu. Kenapa jadi kada bertamu? Karena Abu Sufyan ini min duhatil Arab, termasuk orang yang pintar, orang yang jenius, orang yang sangat pintar, apalagi dalam taktik dalam peperangan, taktik dalam perjalanan. Si Abu Sufyan ini kayak patang salamat. Ini tatkala si Abu Sufyan sudah mendekati kota Madinah. Jadi ujar Abu Sufyan nih, kisahnya kayak ini. Sidin mengirim utusan. Kemana? Ke Mekah. Siapa nama utusan tadi? Damdam. Kada ingat namanya Damdam bin siapakah? Ujar orang alam yuk, Damdam bin siapa? Kita kada tahu namanya siapa. Damdam bang dah namanya dalam kitab tuh. Coba buka dalam kitab Ma'alimut Tanzil. Disebutkan di sana, si Damdam ini disuruh tulak berangkat dari rombongan Abu Sufyan ke Mekah, mengkabarkan kepada orang-orang di Mekah bahwa keadaan harta buhan Mekah pada saat itu dalam keadaan genting, dalam keadaan bahaya. Kemudian si Damdam ini naik ke gunung Jabal Abu Kubais. Nah,
Nggih. Waktu yang kau dan dam tuh ke Mekah tuh berkembang yang mana? Dam-dam ini kata para ulama ke Mekah. Biasanya ke Mekah dari Madinah ke Mekah itu beberapa hari. Tapi si dam-dam cuma 3 hari aja sampai sudah ke Mekah. Sampai ke Mekah baju si dam-dam ini dirabitnya. Kemudian bahkan hidung unta yang dikendara oleh dam-dam tadi pun dipotongnya. Itu menandakan bahwa si dam-dam ini membawakan kabar yang sangat bahaya. Sehingga orang kafir tatkala mengetahui si dam-dam berada di atas gunung, menyeru kepada orang-orang Mekah bahwa harta mereka sekarang dalam keadaan genting dan bahaya. Tidak ada, kata para ulama, seorang pun dari pembesar kalangan bubuhan kafir Quraisy kecuali mengabulkan perseruan dari si dam-dam. Penggunaan barataan. Kepala akhirnya siapa ya? Abu Jahal, Walid bin Mughirah, Syaibah dan pula Utbah, sabarataan bubuhan orang-orang kafir yang pembesar dari kepala orang kafir, sabarataan tulakan barataan. Hendak kemana? Hendak menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi adapun tentara, adapun orang yang bersama Abu Sufyan, mereka melalui tepi lautan kota Madinah. Sehingga bubuhan Abu Sufyan tadi kada bertemu lawan Rasulullah dan para sahabat. Akhirnya pun Abu Sufyan selamat. Dan Abu Sufyan mengirim surat kepada Abu Jahal. Wahai Abu Jahal, buhanmu kada perlu lagi ke sini. Harta buhanmu sudah selamat. Ujar Abu Jahal, pantang kami kada bertemu si Muhammad. Pokoknya kita harus bertemuan. Kita kada boleh kecuali, ujar Abu Jahal, kita menangkan dalam peperangan, kita membunuh si Muhammad dan keluarga dan orang bersamanya, dan kita akan pesta dan berpoya-poya atas kemenangan kita. Ujar Abu Jahal, buhan Muhammad kada banyak, kita lebih banyak, senjata kita lebih banyak. Memang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa laqad nasarakumullahu bi Badri wa antum adillah. Sungguh Allah menolong kalian wahai para sahabat dalam perang Badar sedangkan kalian dalam keadaan adillah. Kata para ulama, qillatun fil adad wal udad, sedikit dalam persenjataan dan pasukan perang. Jadi sedikit bukan para sahabat. Jumlah pasukan Abu Jahal lawan Nabi Muhammad itu berapa mulai? Jumlah pasukan Abu Jahal itu kurang lebih 1000. Ada mengatakan 950. 1000 lah kurang lebih. Adapun jumlah pasukan para sahabat itu kurang lebih 313, ada mengatakan 314, sedikit. Nah, jadi tatkala bubuhan Abu Sufyan sudah lewat, yang dihadapi Rasulullah adalah bubuhan Abu Jahal yang persenjataannya lebih lengkap, jumlah pasukannya lebih banyak. Ini luar biasa. Kalau bang yang perasaan Rasulullah itu kayak bang menghadapi Abu Jahal nih, sedangkan sedikit. Bagaimanakah perasaan Rasulullah? Nih pertanyaan. Bagaimanakah yang dilakukan oleh Rasulullah tatkala beliau ingin adalah menghadapi rombongan dagang bubuhan Abu Sufyan, namun yang di hadapan mata adalah bubuhan Abu Jahal. Apa perannya Rasulullah? Apa yang dikerjakan Rasulullah? Apa yang digawi oleh Rasulullah?